Sehingga orang yang turunan Yahudi itu, siapa yang mengutuk turunan Yahudi, ya terkutuklah dia. Itu jelas sekali. Maka jangan mengutuk mereka. Kasih tahu saja kamu itu bukan turunan Nabi Arab. Kalau dilihat silsilah mereka itu jelas sekali dia itu bukan turunan Arab, Nabi Arab itu. Tapi turunan Yahudi yang tinggal di Yaman. Hebat sekali ya omongan orang ini. Mari kita lihat videonya agar kita tidak penasaran. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja. Ada rajul juriyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam bagilana an nahtarim wa nuqirah wa nasma wa nunsid fi ma sayballighuna daqiqah. Ya, alhamdulillah. Live news, local channels, unlimited DVR. Dia membela Habib Ali itu, bahwa orang yang ada di samping dia itu adalah turunan Nabi Muhammad. Dia memperingatkan kepada alumni pesantren itu, jangan sampai tidak percaya dengan Habib-Habib ini. Nah, saya nggak mau yang ini, saya nggak mau, pokoknya harus percaya bahwa dia adalah turunan Nabi, turunan Rasulullah. Ya, umurnya juga paling seumuran dengan saya. Dia langsung jatuh terlungkup ke depan. Jadi detik-detik orang yang langsung kena kutuknya sendiri karena salah membela. Salah membela Ba'lawi. Dari video ini, ya memang video ini tidak bisa dijadikan alat bukti bahwa kalian bukan turunan Nabi. Gara-gara dia membela para habaib. Kena, jatuh. Ya kalau umur ya memang begitulah. Siapa yang tahu umur. Video ini tidak bisa dijadikan alat bukti bahwa siapa yang membela Ba'lawi itu akan kena kutuk seperti itu. Nggak bisa, saudara. Kalau orang Kristen ya walaupun jatuh kayak begitu, umpama saya pun mengalami hal serupa di dalam pelayanan saya, itu nggak ada kaitannya, nggak ada rasain lo kena kutuk lo kan gitu. Kalau orang Kristen nggak kena kutuk, nggak kena mantra, nggak kena sihir, sebab sudah tertulis siapa yang percaya Yesus Kristus itu nggak kena kutuk. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Itu canggihnya, itu hebatnya, itu mengikuti Yesus itu. Jadi karena saya ini telah menjadi pengikut Yesus yang setia, ya, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Sekarang mereka sujud semua, takut. Saya takut sama Saifuddin Ibrahim. Kenapa takut? Takut dengan mulutnya itu. Ngeri mulut Saifuddin Ibrahim. Di ayat yang lain, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah orang Yahudi Israel. Nah, karena Anda harus tahu ini, Anda harus tahu ya. Semua orang Kristen harus tahu Anda adalah Israel cangkokan.
Maksudnya Israel cangkokaan itu karena Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka Anda adalah orang Israel. Secara roh, secara hukum roh, maka siapa yang mengutuk orang Kristen itu akan terkutuk, akan kena imbas. Dia ini mengutuk bangsanya sendiri yang tidak percaya bahwa Ba'lawi itu adalah turunan Kanjeng Arab abad 7. Anda lebih baik percaya dengan Saifuddin Ibrahim yang tanpa tedeng aling-aling. Jangan percaya dengan Ba'lawi. Jangan percaya dengan Ba'lawi. Apalagi Rijik. Waduh, itu manusia ular. Si Sengit Bahar itu ular berbisa, ular kobra berbisa. Syukur, semua kita harus bersyukur kepada Kiai Imaduddin yang berani dengan lantang ngelawan bahwa mereka itu bukan turunan Kanjeng Nabi. Ada lagi Oma Irama katanya, karena kelakuan dan perilaku mereka itu tidak menunjukkan akhlakul karimah, etika yang mulia, maka mereka jelas sekali bukan katanya. Tapi ya tetap ada saja cecunguk-cecunguk kecil itu. Para cecunguk-cecunguk kecil itu yang membela Ba'lawi. Padahal dari segi ilmu filologi, ilmu nasab, penelitian tentang buku-buku nasab, itu nggak ada, bukan turunan. Jadi semua orang yang percaya Yesus tidak akan terkena sihir, mantra, tenung. Setiap orang yang melempar sihir tidak akan menimpa orang percaya kepada Isa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Yesus yang mati di kayu salib itu telah melepaskan kita dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kecelakaan, serta kutuk dari orang-orang yang mengutuk. Orang Kristen nggak kena kutuk. Kalau orang Kristen masih percaya opo-opo, jimat, mantra-mantra, harus segera bertobat kamu. Itu bukan orang Kristen, tapi dukun. Jangan melakukan perdukunan. Satu Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pokoknya orang Kristen satu nggak boleh sakit. Orang Kristen ya harus seperti orang Kristen, seperti Yesus yang membiarkan dirinya mati di atas kayu salib. Jangan sampai kita kena kutuk, saudara. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yahya Waloni bela Habib. Saudara-saudara, jangan adu domba antara Habib dan Kiai pribumi, antara Habib dengan turunan Wali Songo, antara pemimpin dengan para ulama. Habib sendiri jadi sumber malapetaka. Mulutnya tidak bisa ditutup. Mulutnya tetap aja ngomong bahwa saya turunan Nabi. Suruh tes DNA ngacir, kabur. Sementara yang semarga dengan mereka, misalnya yang semarga dengan Syihab Al-Atos, itu sudah pada tes DNA semua. Nggak ada kaitannya, nggak ada acan-acannya turunan Arab.
Najwa Shihab hanya 3% turunan Arab. Lebih banyak sebagai turunan India. Shihab itu. Kan satu marga si si Habib Rizik itu. Ngakunya Shihab. Tapi Najwa Shihab entah turunan keberapa itu dari Kanjeng Plukus Untur, itu hanya 3% yang ada kaitannya dengan Arab. Belum ngomong Kanjeng. Apakah ada turunan Kanjeng dari situ? Nggak kena. Makanya Yahya Baloni, hati-hati, jangan adu domba kamu. Dengan mengungkit domba-domba itu, kamu yang adu jadinya. Kamu jadikan khutbah bahan. Nggak ada lagi bahan untuk berbicara yang lain. Kamu itu sudah nggak mempan lagi diajarin. Terlalu jauh tersesat kamu. Dengar baik-baik ya, Yahya Baloni. Orang yang ikut Yesus tidak akan mempan dikutuk oleh siapapun. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ini dikaitkan oleh kaum Mosolmen itu. Tetapi Yahya Baloni nggak berani ngomong ini. Yang berani itu adalah polemikus tikus Zuma. Terutama dia bilang, Yesus kan mati terkutuk di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Baca ayat selanjutnya dan baca juga ayat sebelumnya. Jadi mulai dari ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15. Akan jelas sekali kaitan ayat itu. Lalu dia hanya mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu pada orang-orang, artinya hukum salib itu adalah karena banyak dosa. Tetapi Yesus Kristus disalib bukan karena dosa, dan di mulutnya saja tidak ada tipu-tipu. Dia selalu mengatakan yang benar. Jangan coba-coba kalian pakai ayat ini untuk mengutuk Yesus ataupun mengutuk orang Kristen. Maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Kristus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Oleh karena percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, setelah Saifuddin Ibrahim ini tahan dengan goncangan-goncangan, ancaman-ancaman, ejekan-ejekan, dan kutukan-kutukan. Kalian itu, semua bangsa Indonesia yang mengutuk Saifuddin Ibrahim, yang menghina saya. Saya masih tegak sampai sekarang. Saya masih live. Sementara yang paling ditakuti adalah live-nya Saifuddin Ibrahim. Itu yang saya rasakan. Bayangkan saya diisukan ini, itulah. Nggak mempan. Isukan dia sudah begini begono. Dia sudah kawin sama orang ini, bule. Kawin sama, menikah lagi sama orang-orang Meksiko. Dari mana mereka tahu saya sekarang bikin begitu? Hoak itu adalah ilmu tertinggi yang harus diketahui oleh seluruh sudrun kadron, oleh Mosolmen. Telah ditetapkan bahwa semua orang Kristen tidak akan kena mantra dan tenung. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang telah diperbuat oleh Allah.
Bilangan 23 ayat 23 itu, di Bilangan 23 ayat 23. Harus diketahui oleh seluruh dunia bahwa kalian melawan Israel sekarang ini. Israel nggak akan pernah kalah sampai kapanpun, sampai menemukan negaranya sekarang ini. Dan saya nggak tahu sekarang bagaimana dengan Donald Trump yang menang sebagai presiden Amerika ini. Apakah tetap menolong, membantu, membela Israel? Nggak diketahui secara persis. Tetapi saya tetap yakin, seperti hal awalnya Donald Trump membela, bahkan kedubes Amerika sudah dipindahkan ke Yerusalem sebagai tanda bukti bahwa Yerusalem itu adalah kota Tuhan. Yerusalem itu adalah kota Kristus. Sebab itu orang Kristen dan orang Yahudi di seluruh dunia hidup penuh kelimpahan dan kaya raya, pandai dan cerdas, harmonis dengan tetangga dimanapun mereka berada. Beda dengan saudara jauh mereka, yaitu bangsa Muslim, di mana-mana menjadi troublemaker, ancam, bully, selalu menjadi tukang ribut di mana saja mereka berada. Di mana saja mereka berada. Contohnya mereka datang di Indonesia, bikin kacau, demo, provokasi, bahkan mau mengganti Pancasila dengan hukum syariat. Saudara, stop. Syariat itu cukup di Yaman sana. Udah porak-poranda Yaman. Ya Tarim. Yang ada kota suci mereka. Kota kaum Ba'lawi itu adalah kota Tarim. Di situ kota itu penuh dengan orang-orang keramat, orang-orang sayyid, orang-orang terhormat. Karena itu turunan Kanjeng semua. Itu adalah para habib, aulia. Di sana para wali itu berkumpul. Di sana nggak ada orang yang pakai sendal, nyeker semua. Karena tanah situ adalah tanah suci. Mau bohong. Setelah dilihat videonya, video aslinya itu, ya nggak ada orang yang nyeker, jalan di mana-mana nyeker. Tapi dasar itu bela diri ya, mau membicarakan yang aneh-aneh, yang hebat-hebat. Habib ini banyak bohong. Yang aneh lagi ini para pengikutnya itu, semua pengikut Ba'lawi itu orang miskin semua, orang rendahan. Tetapi dipercayakan bahwa orang-orang yang mengikut Ba'lawi ini adalah orang-orang hebat. Itu. Mana itu si ini apa namanya? Mereka menghina saya dengan video-video begini. Pendeta ini semakin berani saja menistakan Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Gimana surat kok Yasin? Ya. Ayat kok kursi? Jadi gimana menurut kalian? Tulis Ini menurut Andi. Mereka bikin potong-potong video saya. Jadi dia potong video saya bahwa ini adalah pendeta ini makin berani saja menghina katanya. Saya nggak menghina. Saya buktikan ya bahwa kalian itu salah, ngaco. Nih dengarin Sudrun, Muslim ya, dengar baik-baik. Setelah Alkitab tidak ada kitab suci, tidak ada nabi setelah itu. Tiba-tiba abad ke-7 ada nabi dari Arab. Tidak ada nabi dari Arab. Tidak pernah ada nabi dari Arab.
Sudah, nggak usah ngelawan saya. Jangan bawa lagi kebohongan-kebohongan itu, tipu-tipu ke Indonesia. Orang Kristen itu tidak akan kena sihir. Saya, menurut cerita orang yang sampai kepada saya bahwa saya itu berkali-kali disihir. Orang yang nyihir saya itu langsung hanya 3 bulan mati kurus, dari badannya gemuk. Itu juga yang ngasih tahu orang yang saya injili, dan sekarang sudah terima Yesus Kristus. Orang Kristen tidak akan bisa disihir karena mereka kuat dalam iman. Orang Kristen yang kuat iman karena Yesus tidak kena sihir, mantra, tenung, dan mereka hidup oleh karena percaya, bukan hidup karena nasi. Mereka makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang seperti Saifuddin Ibrahim itu nggak usah galau, nggak usah takut. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan yang hidup adalah Kristus di dalam saya ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Loh, masa sudah 2000 tahun Yesus menyerahkan diri untuk Saifuddin Ibrahim? Ya begitulah hukum karena percaya kepada Yesus Kristus. Ataitul hayat al-abadiyah wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Itu kata Yesus. Karena dia menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa dia menyerahkan dirinya untuk aku? Syaratnya harus terima. Dia serahkan, harus diterima. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan selamat. Yang menolak, kena antikris. Nabimu saja nggak ada yang beres. Nabi kamu itu nggak ada yang beres hidupnya. Gara-gara apa? Menentang orang Yahudi, menentang orang Kristen. Jadi bukti sekali ya, terbuktikan saudara-saudara. Pak, orang di kantong Viral. Itu video viral, orang-orang pendukung Donald Trump menang. Dan pendukung Donald Trump itu adalah orang-orang Kristen yang bagus. Caranya bukan dengan demo ataupun dengan ini. Saya diundang oleh gereja untuk merayakan nanti Januari tanggal 20 nanti. Nanti di sepanjang jalan Gedung Putih itu akan dikelilingi oleh berjuta-juta orang yang hanya nonton Donald Trump lewat ketika pelantikannya sebagai presiden untuk jabatan selanjutnya. Donald Trump itu cerdas luar biasa. Orang sudah umur 80-an sekarang ya berarti. Orang umur 80 kesehatannya prima. Kalau ngomong itu, waduh, serem. Kata-kata Donald Trump itu, pidatonya itu nggak bisa masuk YouTube. Sudah 2 tahun di ban sama YouTube. Sama dengan saya, 2 tahun saya di ban sama YouTube.
Persis 2 tahun juga. Sama dengan Donald Trump. Kalau mau dimonetisasi sama YouTube, hapus semua video-video selama ini. Atau tetap bisa khutbah di YouTube, nggak usah dimonetisasi. Tetapi kan bukan karena harta kekayaan, karena uang yang masuk ke YouTube itu masalahnya. Masalahnya mau diakui atau tidak. Kalau Donald Trump uang banyak nih, ngapain dimonetisasi? Karena paling berapa sih uang yang masuk di YouTube dibandingkan harta kekayaan yang dimiliki Donald Trump? Saudara-saudara harus tahu semua itu. Dan yang luar biasa itu Donald Trump di shot sama orang yang benci kepada dia. Lobang kupingnya tuh gitu. Kalau bukan kemurahan Tuhan itu habis loh. Anda bayangkan ya, kalau Saifuddin Ibrahim itu khutbah saya itu viralnya di Indonesia. Habis Saifuddin. Nasibmu. Itu kemurahan Tuhan. Saya ada di Amerika ini. Justru viralnya waktu di Amerika khutbah saya. Saya tiba di Amerika, di LA, saya turun tanggal 3 Maret itu. 4 Maret saya khutbah, 10 Maret, tanggal 10 Maret viral. Woi, seluruh berita Indonesia adalah Saifuddin Ibrahim. Itu 10 Maret viral. 28 Maret 2022 saya ditersangkakan oleh polisi. Inilah hebatnya Indonesia itu, polisinya bisa mentersangkakan orang tanpa ditanya, tanpa dihukum apa, ditangkap dulu kan, ditanya dulu. Lah ini langsung tersangka. Suratnya ada, suratnya itu ada. Suratnya ada. Dan aneh ya. Tapi begitulah hukum Indonesia. Maka sihir adalah alat setan dan para sekutu yang menolak kuasa Allah dalam Kristus. Kamu mentersangkakan saya, polisi. Tuhan yang menolong, membantu saya. Kalian akan tetap mengais-ngais ajaran gelap untuk diaduk dalam terang Kristus. Oleh sebab itu, orang yang berpegang teguh pada Yesus Kristus tidak akan kena sihir. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang yang ngekin orang, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dalam Wahyu 21 ayat 8 itu. Wahyu 21 ayat 8. Para penipu, pancuri, itu yang terjadi. Sekarang serahkan diri Anda kepada Yesus Kristus. Siapapun Anda. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseterusan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, melakukan hal-hal yang demikian. Jika tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu nggak akan dapat bagian itu. Nanti Yesus datang untuk kedua kali. Memimpin kita. Di mana? Di dunia yang baru. Di bumi yang baru. Dan akan memimpin kita. Akan ada zaman
1000 tahun keadilan di bawah pimpinan Yesus Kristus. Lalu kenapa saya takut dengan siapapun? Tapi memang kalau ada kesempatan saya karena perjuangan saya ini sudah oke, siapa tahu nanti ada pemimpin yang baru yang mencabut pasal-pasal penistaan agama, SKB 2 Menteri. Bagaimana Donald Trump mendapat mukjizat itu? Karena keberaniannya. Coba saudara, kalau bukan kemurahan Tuhan, itu peluru itu membolongin kuping. Udah tua kayak begitu, coba geser sedikit aja geser muka itu, tas gitu, langsung kena mulut dan turut. Ada lubang di sana. Dor. Itu keberuntungan yang luar biasa. Bisa melihat model begitu itu loh. Saya membayangkan kalau saya Saifuddin Ibrahim itu kenanya di Indonesia, saudara-saudara. Betapa mengerikannya kalau saya itu benar-benar viralnya di Indonesia. Sekarang ini polisi ini ya di Indonesia itu nangkap para polemikus, para penginjil, apologet Kristen yang bisa mereka tangkap. Mereka sebenarnya mau cari Rudy Yohanes, tapi Rudy Yohanes itu dia pandai berkata untuk tidak kena gitu. Bahasa-bahasa yang ini. Dan inilah bagaimana hebatnya, keajaibannya percaya pada Yesus Kristus. Nanti banyak orang yang akan dianiaya, banyak orang yang kena ancaman. Bahkan kamu akan dianiaya di rumah-rumah ibadah mereka. Pada saat itulah kamu nggak usah percaya. Nah, orang-orang begitu yang suka memfitnah, yang suka nangkapin para hamba Tuhan, tidak akan masuk surga. Tukang sihir tidak akan masuk surga. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah kejahatan dan berhala-berhala dari emas, perak, dari tembaga, batu, kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada mematikan orang dan menjadi tukang sihir. Jangan. Percabulan dan pencurian itu. Kalau kalian tidak bertobat dari kelakuan semacam itu, nggak masuk surga. Apalagi kamu percaya kepada Allah SWT. Bagaimana kamu bisa percaya kepada Allah SWT, buatan Nabi itu? Sedangkan para nabi-nabi sebelumnya tidak percaya dengan nama selain dari YHWH. Abad ke-7 ada Allah SWT. Formula dari seorang yang buta huruf. Formula orang buta huruf dipercaya. Begitu nabinya mati, Allah mati, Jibril nggak ada, hilang. Kekuasaannya nggak ada lagi. Itu adalah Allah SWT. Sampai begitu hari meninggalnya Kanjeng Arab itu, 3 hari nggak dikubur. Dengan harapan bahwa dia bisa bangkit kembali. Ternyata sudah mulai membusuk. Akhirnya sore itu dikuburkan. Kamu tahu nggak kenapa meninggal itu? Kena sianida dari ibu-ibu Yahudi yang dingekin suaminya, 2 anaknya ngekin. Menurut ayat-ayat Alkitab,
nabi nggak kena sihir, minum racun nggak mempan, seorang nabi difitnah nggak mempan. Saya nggak mempan. Jadi begitu, saudara-saudaraku. Terima kasih kena racun tikus. Yang paling ngeri itu adalah sumpah dia, al-mubahalah, bahwa apa yang dia ajarkan ini adalah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Bagaimana bisa mutar-mutar batu hitam 7 kali? Itu nggak ada yang ngajarin, nggak ada nabi yang ngajar seperti itu. Stop nyembah batu hitam. Untung saja saya bisa congkel waktu saya naik haji ini. Waktu saya naik haji, saya congkel. Tip. Lalu saya masukkan ke sini. Kan batunya besar itu. Kepala kita masuk ke dalam. Yang mana itu batu itu? Dulu emang saya usir. Supaya dosa diampuni cium. Gak akan saya berikan. Gak akan saya jual. Mahal. Mahal sekali. Besok saya akan reaksi videonya yang dongok-dongok itu. Terima kasih saudara. Dan video ini membuktikan bahwa turunan Pak Lawi itu nggak ada ilmu apa-apa. Silakan nonton nanti yang gabung di TikTok. Terima kasih banyak atas seluruh kebaikan Anda dan saya. Terima kasih semuanya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Halo ya saudara-saudara, jumpa lagi dengan channel ini. Iya, saya baru menyiapkan tulisan-tulisan ini, saudara-saudara. Ada video Bahar Smith yang begitu merinding, membuat kita ketakutan bahwa dia ini luar biasa sebagai turunan nabi. Dan dia adalah orang pejuang yang luar biasa untuk agamanya ini. Sehingga Anda jangan ganggu-ganggu agamanya. Jangan coba-coba menistakan agamanya. Kamu nggak tahu dengan omonganmu kayak begitu itu akan merendahkan nilai agamamu, merendahkan dan menghina pengikutmu, dan akan membuat pengikutmu meninggalkan keyakinan itu, meninggalkan ajaran kamu. Bahkan muhibbin, para pecinta Habib itu sudah banyak yang mundur hanya karena emosi dan kebodohan-kebodohan lah. Kamu itu mempertahankan status quo-mu itu. Saya percaya kamu akan malu terus-menerus, dan agamamu, ya, agamamu tidak akan dihargai. Ya, karena pentolan para pemimpinnya ini, orang-orang ulamanya itu pembuat fitnah dan hoaks, tipu-tipu semuanya. Mau percaya apa? Aku menunggumu, kenapa kamu menunggu saya? Ini kan. Mari kita lihat ya, si Bahar Smith ini. Di kalangan dia itu, dia kuar-kuar ini. Ada urusan. Saya nggak ada urusan. Siapapun yang menistakan Nabi, menistakan Islam, baik dari kawan, baik dari lawan, baik dari musuh, baik dari teman, jangankan kawan, musuh, teman yang sejalan dan sepemikiran. Andaikan bapak saya menghina Nabi, saya yang pertama kali penjarakan Rasulullah. Ada urusan saya nggak ada urusan. Prioritas saya bagi Nabi besar.
orang yang berakal. Pakai akal. Ya karena omongan kayak begitu, saya juga nggak ada urusan. Saya juga nggak menista kok. Semua buku ada dalil, contoh. Nggak main-main loh saya, Bahar. Kamu di sana, saya di sini. Kamu tidak bisa ngelawan. Dan rencana omongan kamu itu sudah permainan Tuhan untuk menjatuhkan dan menghancurkan ajaran antikris, ajaran yang tidak suka dengan kebaikan, kasih, dan toleran. Mana ada damai kayak begitu? Lu ngomong teriak-teriak, bahkan sekalipun ayahmu yang menistakan keyakinan kamu itu kamu masukkan penjara. Apa hebatnya ceramah kamu seperti itu, Bahar? Selain menista dan menghina keyakinanmu sendiri. Iran itu berkembang terus orang terima Yesus itu. Karena mereka sadar hanya Yesuslah yang membuat dunia ini tenang, tentram, adem, ayem. Bukan dengan agama yang kamu kembangkan itu, Bahar. Nggak ada yang mau, Bahar, dengan keyakinan kamu itu. Orang akan tinggalkan, Bahar. Dan saya sangat percaya lagi bahwa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang terbuka hatinya, terbuka mata, pikiran, telinganya untuk kebenaran itu akan meninggalkan kebenaran agama yang kamu anggap sebagai kebenaran. Iran itu, saudara-saudara, 50-an ribu masjid ditinggal. Gak ada lagi yang mau sholat dan ibadah di masjid itu. Gak ada lagi yang mau. Siapa yang mau ikut pelajaran, ajaran, di mana seorang yang ngawinin umur 6 tahun. Ini adalah logika konyol siapapun. Dan dengan mengatakan ini bukan sebuah penghinaan. Ada data, ada tulisan di sana. Ada datanya, siapa yang ngomong tanpa data, tanpa sumber. Itu yang paling ampuh untuk saya omongan. Karena itu bukan sebuah penistaan. Bukan sebuah penghinaan. Emang tertulis kesaksian Aisyah, istrinya, bahwa saya dikawini umur 6 tahun, ditusuk umur 9 tahun. Dan ada cerita samping daripada itu bahwa selama menunggu sampai bisa ditidurin, dicoblosin, dia mengunjungi Aisyah untuk melatih supaya suatu saat bisa dipakai. Nah, duduk dengan Aisyah itu dia taruh itunya, batangnya itu di paha Aisyah, disuruh pegang-pegang dan diraba-raba. Anak kecil diajarin seperti itu, sehingga keluarlah lendir di paha Aisyah. Ya melatih supaya pintar gitu loh. Nanya lagi nih penonton ini. Jadi selama 3 tahun itu dia datang untuk melatih Aisyah. Oh, saya ngomong dengan data semua. Lu tanya kepada para penonton di TikTok itu ya. Kalau di TikTok saya mau, kalau di sini mengapain saya tunjukin data, karena saya sudah menulis data, saya sudah khutbah berulang-ulang, video saja sudah bertumpuk-tumpuk. Ngomong data. Ada semua datanya. Dan itu jangan khawatir.
Jangan pula mempermalukan diri Anda. Saya menulis semuanya. Orang bukunya ada semua, saya tulis semua kok. Ngomong data apa? Ini, di tab saya ini, khutbah saya sudah beribu-ribu nih khutbah ini. Akan saya tunjukkan semua, akan saya tuliskan semuanya. Ada semuanya, saudara. Bagaimana kamu bilang nabimu itu begitu bagus? Pantas nggak dihormati, kamu bilang mulia? Tanggung apa sih yang kamu mau tanggung tadi, Mat? Smith? Ada urusan. Saya nggak ada urusan. Siapapun yang menistakan Nabi, menistakan Islam, baik dari kawan, baik dari lawan, baik dari musuh, baik dari teman, jangankan kawan, musuh, teman, yang sejalan, yang sepemikiran, andaikan. Siapa yang menista? Yang menista itu yang nggak pakai data. Kalaupun nggak pakai data, tapi ditunjukkan bahwa pembicaraan dia ketika itu persis seperti yang ditulis. Itu bukan penistaan. Penistaan itu Somad yang bilang di salib ada jin kafir. Ayat Qur'annya di mana? Alkitabnya di mana? Hadisnya di mana? Ada nggak yang mengatakan bahwa salib ada jin kafir? Nggak bakal ketemu sampai kiamat, sampai bongkok. Kecuali omongan teman kamu itu, Smith. Jadi itulah yang membuat saya harus terus mengobarkan, saya harus terus mengatakan. Apa kamu bilang? Enak aja. Kalau ada itu bahwa di salib ada di, udah. Nanti para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancurlah kamu itu. Dan ini seluruh Habib jadinya sangat memalukan. Kamu sudah menikmati bertahun-tahun, bahkan ada 5 abad. Nama Baklawi ini berkait erat dengan keturunan Nabi, padahal bukan, sama sekali bukan. Nggak ada turunan nabinya Acan. Sekalipun nggak ada, saudara-saudara. Karena terputus. Dan seluruh Indonesia harus bersyukur kepada Kiai Imaduddin yang telah membongkar kepalsuan, melakukan penelitian berulang-ulang, dan dia yakin sepenuhnya bahwa mereka bukan turunan Kanjeng. Bukan turunan. Bohong semua. Jadi si Assegaf, Al-Atos, Syihab, semua turunan mereka itu sudah tes DNA, bukan turunan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku,
Jangan memberikan penghormatan yang berlebihan. Seperti videonya si Somad ini. Dia lagi duduk di kursi, datang itu mereka yang mau ketemu dia. Sambil jalan, merangkak jalan itu dari sana ke sini. Lalu diambil, dicium bolak-balik tangan. Sekarang malu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang percaya. Kehancuran kamu, kalian sudah pasti. Ini ada lagi nih, Ustadz ini. Dasat Latif diwawancarai sama mu'alaf itu. Bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan Gurunya belajar. Belajar dari mana? Menghina. Baca sejarah, Latif. Itu Nabi itu bukan saja menghina, goblok. Kalau cuma menghina, itu misahin leher orang dari tubuhnya. Kok kamu heran? Kok bisa-bisanya heran nih? Dai segala umat, dai terkenal, saudara. Belajar dari mana? gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah, jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Dasat sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peloton. Gimana Dasat? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar dosamu berdoa, berikan mereka hidayah. Latif. Itu masih di Mekah. Ketika dia sudah di Madinah dan sudah mempunyai wilayah kekuasaan, nggak lagi doa-doa kayak begitu. Tersinggung aja dihabisin. Semuanya ngek. Orang Yahudi, 5 Yahudi, ngek. Suku Najran Kristen, ngek. Kenapa kamu heran? Ada ustadz maki-maki begitu. Karena Nabi nggak pernah maki-maki. Serem ngomong kamu. Baca sejarah, Latif. Ingat, Latif. Aduh. Kok percaya ya dengan kitab suci itu? Belajar yang bagus, Latif. Dia pergi ke Taif itu ketika masih di Mekah, belum punya kekuasaan. Tapi begitu dia memiliki kekuasaan, dihabisnya suku-suku kecil itu. Yang paling sadis itu penyiksaan Ummu Kirfah. Anaknya diambil. Kakinya diikat dengan onta untuk lari ke sana, berbalik arah. Terbelah 2. Pahanya itu sampai ke atas. Umur 80 tahun. Itu Ummu Kirfah itu. Terus anak perempuannya diambil untuk dijadikan istri. Saudara. Habib, Latif,
Bagaimana mengatakan itu orang yang mulia, dia pergi mencari anaknya di rumah sono, tapi anaknya nggak ketemu, menantunya yang ketemu. Dilihat bugil, dia balik, subhanallah ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dini. Dia jalan mundur sambil dilihat, kayaknya tersingkap angin. Tertulis semua yang berkaitan dengan itu, tertulis semua. Bilang, menista, bilang, nista kakek Allah. Kamu harus tahu ini akibat dari omonganmu. Akhirnya ada satu murtadin yang tetap menggunakan kebebasan negara ini untuk berbicara. Ributlah kamu sendiri, ributlah kamu, terserah kamu. Tapi saya tidak akan mundur untuk membicarakan terus. Karena pemerintah juga tidak mau berbuat baik atas kasus-kasus orang-orang minoritas itu ditangkap, diejek dan dihina oleh kalian. Ibadah dilarang. Ibadah dilarang. Kalau kalian masih melakukan itu, permalukan dirimu sendiri. Sekarang Pakistan makin banyak orang terima Yesus. Iran yang paling terkenal. Indonesia ya sudah pasti. Kamu nggak bisa mengikat orang dengan agama dan keyakinanmu dengan kebohongan-kebohongan hoaks seperti itu. Orang pada nonton semua. Pada nonton semua. Nonton di TikTok. Saya tadi baru main TikTok. Ada orang mosolmen kepala batu. Wah, sampai kata-katain jelek-jelek sama saya. Lama juga naik sampai saya turunkan. Kamu nggak bobot lagi, nggak ada guna lagi, nggak perlu lagi. Belajar dari kamu pun nggak perlu. Ya kan? Siang malam ngek, pagi ngek, siang ngek, sore ngok, mati diracun sianida oleh si Zainab binti Harithah. Dia kasih sianida, ngek lah. Istri orang diembat, menantu diembat, bocil diembat, mbek diembat. Mbek diembat. Kristen Indonesia musnadeng. Saya main di TikTok. Ternyata asik juga TikTok itu. Saya main di TikTok. Dan ada apa namanya? Ada orang di Malaysia TikTok aja, tak tok. Doa terima Yesus Kristus. Suruh lagi supaya mereka mencari jiwa itu dengan baik dan harus memenangkan terus-menerus. Saya evaluasi dan saya tanya, kapan kalian bertemu nanti? Oh, nanti 5 hari lagi kayaknya. Janji orang itu. Iya. Emang ini Allah ini. Nabi Muhammad ini. Si Dul Latif salah ngomong. Cerita konyol bohong yang sering saya ciptakan dari dulu.
masih dipertahankan. Dia lari ke kota Taif, dilempar oleh penduduk situ, lari terusir dia. Lalu datang Jibril, "Hei man, kalau saya mau mengangkat ini kurung, kemudian saya timpakan kepada penduduk itu, musnah. Oh jangan, Pak Malaika, jangan, Habib Malaika, jangan." Oh nggak mati. Itu sebelum hijrah cerita kota Taif itu. Tetapi ketika dia hijrah, nggak ada yang aman. Muhammad itu sebelum jadi nabi, dia tidak pernah pedofil, nggak pernah ngerampas orang, nggak pernah ngerampok, nggak pernah melarang orang, nggak pernah matiin orang. Tapi begitu dia jadi nabi, korban terlampau banyak. Korban selangkangan, korban perut, korban perang. Itu korbannya banyak sekali, saudara-saudara. Sebelum jadi nabi, oke-oke aja. Setelah nabi, banyak perempuan, kasus banyak. Ini katanya teladan. Teladan apaan model gitu? Itu bukan teladan, saudara. Tadi di Komal mana tadi umpan aja, dia umpan, saya pukul, umpan, keok. Sampai saya minta pamit karena mau live hari ini, ketemu dengan penonton semuanya. Jangan lupa subscribe, diperbanyak subscribe-nya supaya ini channel tambah kuat, tambah terkenal. Iya, saya tadi di Roti Hidup. Hajar bleh. Saya masih tetap duduk di sini dari live di Roti Hidup. Terlalu banyak nih Ustadz ini membela agama yang salah. Dan banyak bohongnya. Jadi Abdul Latif itu dia belajar dari Nabi. Lu saja yang malu-maluin. Belajarnya ke pendeta Saifuddin Ibrahim. Sini belajar sama gua. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini nih. Masa ini apa namanya? Kata Allah nggak boleh dipakai oleh orang Indonesia. Allah yang tulisan cacing itu atau ALLAH, lu akan tambah bingung. Nih. Wanita nanti di surga akan bersatu dengan 72 bidadari, akan menjadi pasangan suaminya waktu di dunia. Jadi suaminya akan mendapatkan 72 bidadari, di antaranya istri. Ini juga salah satu alasan gue murtad, Bang. Ya. Itu alasannya meninggalkan agamanya. Dia murtad. Dia murtad. Biarin aja. Dia tinggalkan keyakinannya itu dan masuk Kristen. Banyak yang begitu itu. Saya ketemu di TikTok ini luar biasa loh ya, banyak loh. Pernah saya nggak tidur selama 24 jam, pindah komal-komal itu. Banyak yang terima Yesus Kristus, banyak yang bertobat, saudara. Luar biasa ini TikTok ya. Nah kalau saya kan masuk ke komal-komal itu saja. Terus saya kerjakan, terus live ini saya akan gerakkan.
Emang bisa kamu lawan saya, Mat? Smith? Kan nggak bisa kan, Smith? Bagaimana kamu bisa? Jadi halusinasi para ustadz ini membuat saya tertawa terus. Ini nanti saya akan buat khutbah sendiri ya. Ada urusan. Saya nggak ada urusan. Siapapun yang menistakan Nabi, menistakan Islam, baik dari kawan, baik dari lawan, baik dari musuh, baik dari teman, jangankan kawan, musuh, teman yang sejalan dan sepemikiran. Andaikan bapak saya menghina Nabi, saya yang pertama kali penjarakan. Ada urusan saya nggak ada urusan. Kamu bisa ngomong begitu? Saya tidak ada urusan. Saya nggak ada urusan. Saya ngomong terus. Saya akan berbicara tentang kebenaran. Saya akan berbicara tentang kebobrokan yang diajarkan oleh kalian. Saya sudah dipenjarakan. Saya divonis 4 tahun gara-gara masuk Kristen. Sekarang kamu bilang apa? Apa coba? Hanya ngomong kayak begitu. Sekalipun menistakan agama. Ayo semuanya. Mari kita lakukan menurut kemampuan kita masing-masing. Yowa, 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 guyu wo sapol pole. Ayo mari. Tertawa sepuas-puasnya. Tertawa ngakak, guling-guling. Saya akan guling-guling terus. Memenangkan bangsa Indonesia minimal 1 juta setahun. Satu juta setahun itu kecil itu. Orang Kristen ini, orang Batak aja yang Kristen ada 25 juta orang. Kalau sama-sama menginjil itu 25 juta orang itu. Menginjil satu nama dalam sebulan, masa kalah? Kita lakukan terus. Kita gerakkan terus. Jadi gerakan itu adalah sesuatu yang digerakkan. Bergerak, bukan diam. Gerakan amanat agung. Sesuatu gerakan amanat agung itu apa? Beritakan, menangkan. Setelah dimenangkan, ajar. Setelah diajar, utus. Baptis. Setelah dibaptis, utus. Yang keenam, harus bersaksi. Bersaksi itu adalah membawa jiwa kepada Kristus. Bersaksi itu adalah sampai orang itu duduk di samping kita. Itu namanya bersaksi. Bersaksi di sini bukan dapat mobil, bukan dapat rumah, ente ceritakan, tetapi bagaimana merampas jiwa yang mau hancur itu kepada hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Di luar Yesus binasa. Binasa. Mari kita gerakkan ini bersama-sama. Kita harus gerakkan seluruh kekuatan kita, seluruh dana, seluruh daya upaya, kemampuan kita, jabatan kita pertaruhkan untuk menjadi pemberita Injil, untuk membawa jiwa-jiwa kepada hidup yang kekal. Nah, usaha upaya ini adalah pekerjaan yang tidak pernah habis-habisnya. Inilah mega proyek yang harus kita lakukan bersama. Bukan jemaat, bukan pendeta, semuanya harus ikut. Tinggalkan keyakinan itu. Kosongin. Enak aja. Dan satu-satunya hal yang memalukan bahwa Nabi itu kawin sama menantu tanpa wali dan saksi. Jadi langsung ngemprut begitu saja itu. Maka Zainab binti Jahsy ketika malam pertamanya itu, apakah begini caranya Nabi? Apa kata dia? Mr. M itu, telah turun ayat kepadaku. Surat ke-33 ayat 37. Ketulis semua. Semua ada
sababun nuzulnya. Teman-teman semuanya, sahabat terkasih, luar biasa paparan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Syafruddin Ibrahim mengenai sejarah-sejarah, ideologi masa lalu, dan juga filsafat, serta kajian-kajian Islam maupun Kristen, dan juga membongkar sejarah-sejarah kitab suci, baik itu Alkitab, Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang bertentangan dengan agama Kristen maupun Islam, dengan sangat detail mendalam mengenai paparan sejarah yang telah beliau pelajari selama berpuluh-puluh tahun dengan studinya yang luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya ya untuk beliau, semoga sehat selalu. Terima kasih teman-teman telah menyimak dan menyaksikan. Jangan lupa di like. Terima kasih, God bless you. Semoga dari video-video selanjutnya menghibur dan menginspirasi. Shalom, Tuhan memberkati.